Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau share atau menjelaskan ke teman-teman, yaitu tentang segitiga ya, atau CD. Teman-teman ada yang nggak tahu gak CD itu apa? Nanti komen ya yang nggak tahu CD. Nah, CD yang harus bersih ketika mau melaksanakan sholat, mau itu CD perempuan ataupun laki-laki. Jadi kalau mau sholat itu harus bersih gitu CD-nya. Nah teman-teman, kenapa saya membahas ini? Karena kayaknya memang sebagian masih ada yang belum paham ya tentang masalah najis. Jadi saya tuh mau menjelaskan masalah haram ya, masalah sebelum kita melaksanakan wudhu, sebelum kita sholat, kita harus bersih dulu dari yang namanya najis gitu, dari kotoran-kotoran atau najis yang memang kalau dibawa sholat gak sah sholatnya. Nah teman-teman, karena banyak ya macam-macam najis itu. Di antaranya saya akan bahas yang umum dulu, yang sering yang keluar dari kemaluan gitu. Nah karena udah pastinya ya, kalau yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang seperti buang air besar sama buang air kecil, itu pasti udah ini ya, udah lumrah lagi, pasti itu najis. Nah yang saya mau jelaskan adalah karena najis itu semuanya ada yang keluar dari kemaluan depan atau dari lubang depan, itu semuanya ada 3 ya. Ada yang namanya mani, ada yang namanya wazi, ada yang namanya madhi. Nah itu teh semuanya keluar dari kemaluan ya. Nah semuanya ada 3. Pasti yang 3 itu udah pada tahu ya. Yang pertama itu mani, itu udah gak asing lagi gitu, pasti tahu, yaitu mani, cairan yang keluar dari kemaluan perempuan atau laki-laki yang keluar, yang dibarengin dengan syahwat gitu. Jadi keluarnya itu dibarengin dengan syahwat. Nah mani ini kalau ke bawah sholat misalkan ya, lupa atau gimana, ini sebenarnya enggak najis. Cuma kalau kita sengaja gitu, jorok aja gitu ya, enggak dibawa sholat, meskipun enggak najis gitu. Kalau ada yang bersih ya ganti aja yang sama yang bersih, yang suci gitu. Nah itu yang namanya mani. Nah kalau mani enggak najis, cuma kita harus mandi besar ya, harus mandi. Ada madhi. Nah kalau madhi ini ngebedainnya dekat aja ke huruf mani ya, ke kan mani, ini madi. Kalau mandi itu keluarnya cairan sebelum kita mengeluarkan mani. Jadi sebelum kita keluar mani, pasti keluar dulu ada yang namanya madi. Nah mandi juga sama, keluarnya dari kemaluan, terus kayak ada cairan-cairan kayak encer, bening. Nah itu namanya karunia Tuhan ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat pelumas gitu sebelum berhubungan gitu, buat pasangan. Nah jadi kayak basahan-basahan gitu, itu teh kalau kita ada basahan terus kita ke bawah sholat, nah itu najis ya. Jadi harus bersih, harus diganti CD-nya atau misalkan pakaian yang di bawah sholat, harus bersih dari yang namanya madhi itu gitu, gak boleh ke bawah sholat itu karena najis ya. Itu yang namanya madhi. Atau yang ketiga ada wadi. Kalau wadi itu sama keluar dari kemaluan gitu, mau perempuan mungkin mau laki-laki. Nah itu kalau wadi itu kayak sama cairan yang keluar kayak lendir terus agak kuning-kuningan. Nah itu yang namanya wadi. Ini juga kalau perempuan katanya ini sih kayak kalau udah ambil beban berat gitu, udah angkat yang berat, udah capek-capek, ini suka keluar ya cairan ini gitu, atau beriringan dengan mau buang air kecil, atau itu katanya suka keluar gitu. Kalau di perempuan sih kayaknya ini keputihan ya, bisa masuk ke keputihan. Nah jadi kalau perempuan ada keputihan
kalau misalkan sekira-kira ini memang keluarnya dari dalamnya, bukan dari basah-basah perempuan yang awal-awal kemaluannya itu gitu, basahnya bukan basah-basah biasa gitu, kalau itu mah nggak najis. Tapi kalau basahnya dari dalam gitu, nah itu yang najis gitu. Jadi kalau perempuan misalkan ada keputihan di sidinya, itu harus dibersihin dulu, sidinya dibuang, dicuci dulu, dibersihin, udah gitu pakai lagi. Tapi kayak gak enak ya kalau gitu, biasanya kalau udah cuci kita bersihin kayak gak basah gitu. Tapi gak apa-apa, pokoknya yang pasti itu harus dibersihin dulu karena takutnya najis, dan memang nanti kalau najis berarti gak sah sholatnya gitu. Jadi sebelumnya kita persiapkan dulu segala macam yang memang kita mau menyempurnakan wudhu kita dan sholat kita gitu. Nah itu kalau perempuan ya kayak keputihan suka masih kotor itu dipakai gitu sidinya, jadi dibersihin dulu atau minimal pokoknya hilang dulu itu si keputihannya. Nah itu najis ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena memang makruh ya hukumnya kalau kita enggak pakai CD gitu. Jadi emang lebih baiknya kita pakai CD. Pakaian juga sama, lebih baiknya kan kita, apalagi lebih baiknya kita pakaian yang lebih bagus gitu, bukan hanya mau keluar aja, mau jalan-jalan baru kita pakai baju bagus. Kalau sholat aja gitu pakaiannya yang paling jelek gitu, nggak apa-apa, lebih bagus lagi gitu bajunya, yang lebih baiknya lagi gitu. Terus kayak CD-nya gitu kan makruh kita nggak pakai CD. Cuma kalau najis juga kan kita nanti sama aja gitu. Jadi ya ganti aja setiap kali sholat ada khusus gitu, ada khusus ya CD atau baju kita, apalagi yang punya anak kecil ya. Lebih baiknya biar kita lebih ngerasa afdol gitu, kita bajunya ganti khusus buat sholat dan CD-nya gitu, biar lebih suci dan juga bersih gitu. Nah itu ya teman-teman, karena biar kita sebelum kita sholatnya lebih ini lagi, kita teliti lagi masalah taharahnya, bersucinya dulu gitu. Nah ini yang namanya apa tadi teman, wadi ya. Jadi kalau perempuan semacam keputihan gitu, jadi minimal kita ganti baju dulu sebelum sholat, kita bersih dulu sesuci-sucinya gitu. Nah sampai ada najis yang ke bawah dalam sholat, biar enggak sayang kan, udah kita suci, udah kita wudhu, udah kita sholat, kalau kitanya bawa najis kan sama aja gitu. Jadi persiapkan dulu semuanya gitu. Nah jadi begitu aja teman-teman, sekedar share ke teman-teman yang masih belum paham, mungkin ada yang kayak lupa atau belum tahu gimana gitu, biar lebih baiknya, biar lebih sempurna lagi amal ibadah kita gitu. Nah mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya share untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ini bermanfaat, udah ambil yang manfaatnya, yang kurang manfaatnya gak apa-apa, kita dibuang aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.